warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi dasar tentang ilmu dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'ayatu yang artinya mengajak, menyeru, dan memohon. Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan banyak definisi tentang ilmu dakwah. Tetapi secara garis besar, dakwah adalah upaya mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran menurut ajaran Islam dengan cara yang lemah lembut, bijaksana, dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Dakwah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya pada bidang agama saja, tetapi ranah bidang yang lainnya. Ada beberapa contoh ruang lingkup dalam ilmu dakwah. Yang pertama dalam perspektif agama. Dalam perspektif agama, dakwah berisi ajakan menuju kepada ketauhidan, ibadah, dan juga akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada perspektif komunikasi. Seorang dai harus mampu menyampaikan pesan dakwah secara efektif dan mudah menyentuh hati. Yang ketiga ada perspektif sosial. Dakwah perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat seperti ketidakadilan, kesenjangan, dan juga kemiskinan. Yang keempat ada perspektif budaya. Dakwah perlu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal agar dakwah tersebut mudah diterima tanpa merusak nilai-nilai dakwah. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang mana saya akan membahas tujuan dan prinsip dakwah dalam Islam. Dakwah dalam Islam bukan sekedar mengajarkan, tetapi bertujuan mengajak manusia kepada jalan Allah. Tujuan utama dakwah adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya menghindarkan manusia dari kesesatan dan kerusakan moral. Dan yang terakhir membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang mana makna dari ayat tersebut, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan perdebatan dengan lisan yang baik. Maksudnya dari ayat ini itu mengajarkan kita tiga dasar prinsip dakwah. Yang pertama adalah hikmah, yang mana dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan, memilih waktu, tempat, dan cara yang tepat. Contohnya, dosen mengajarkan mahasiswa tentang berdakwah dan juga seminar-seminar tentang keagamaan. Itu dakwah dengan hikmah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berilmu atau seperti mahasiswa dan cendekiawan. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dengan perkataan yang baik. Nah, dengan perkataan yang baik maksudnya di sini adalah kita harus memberi nasihat dengan cara yang baik, lembut, dan menyentuh hati supaya mereka ingin mengikuti dakwah kita, seperti melakukan ceramah, kajian, dan lain-lain. Nah, dan mau'izatil hasanah ini peruntukan untuk masyarakat awam. Yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Nah, jika dari perdebatan, lakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menghina atau menjatuhkan lawan debat kita. Yang mana cara yang ketiga ini diperuntukkan untuk orang yang menentang agama Islam. Nah, ketiga prinsip dakwah itu merupakan dasar-dasar dari prinsip dakwah kita sebagai umat Islam. Dakwah bukan hanya tugas ustadz atau ulama. Setiap muslim memiliki tanggung jawab dakwah sesuai kemampuan dengan lingkungannya, mulai dari keluarga, teman, hingga media sosial. Mari berdakwah dengan sifat tulus, sikap yang santun, dan semangat yang membangun. Mari berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fardani dengan NIM 194 dari kelas 2F. Saya akan membahas tentang relevansi dakwah dalam konteks sosial dan budaya. Dakwah yang efektif, apa sih itu dakwah yang efektif? Nah, dakwah yang efektif itu adalah dakwah yang menyatu dengan masyarakat. Karena itu penting untuk memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam berdakwah. Nah, kata budaya itu sendiri berasal dari kata budi dan daya, yang berarti daya cipta dari akal dan perasaan manusia.
Dalam konteks dakwah, budaya lokal bukanlah halangan, tetapi bisa menjadi jembatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Budaya lokal dapat digunakan sebagai media dakwah. Contohnya, penggunaan seni hadroh, pantun, atau kearifan lokal dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Dengan memahami budaya, seorang dai bisa menyampaikan pesan Islam tanpa benturan yang keras, melainkan dengan pendekatan yang santun dan bijak. Nah, di bagian kesimpulan ini terdapat apa sih itu ilmu dakwah? Ilmu dakwah adalah cabang ilmu penting dalam Islam yang bertujuan membimbing manusia ke arah yang lebih baik, baik dari segi spiritual maupun sosial. Dalam berdakwah, seorang dai pun harus memahami prinsip-prinsip dasar yang diantaranya seperti kesabaran, hikmah, dan pendekatan budaya. Dengan cara ini, dakwah tidak hanya menyentuh hati, tapi juga mampu menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.